Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, ayahanda, bunda dan sahabat, hari ini sudah masuk hari ke-29 bulan Ramadan. Artinya selain ini hari terakhir bulan Ramadan ya, atau nanti 30 hari digenapi ya bulan Ramadan, ini juga hari terakhir atau sesi terakhir bersih hati bersama Pintar Peduli. Jika ada hal-hal yang sebelumnya saya sampaikan kemudian itu ada yang tidak berkenan, yang salahkah, salah ucapan, atau mungkin menyinggung ayahanda, bunda dan sahabat, mohon dimaafkan. Ya. Di episode terakhir dari Bersih Hati bersama Pintar Peduli, saya akan membahas ya tentang penyakit dan racun hati yang ketiga dari berbicara atau dari lisan, yaitu ada 3 hal: ghibah, namimah, dan pujian. Apa? Ghibah, namimah, dan pujian. Ya, 3 masalah tentang penyakit dan racun hati kita bahas pada sesi terakhir ini. Sehingga selesailah penyakit dan racun hati dari lisan kita. Ya. Yang pertama adalah berbicara berlebihan. Masih ingat ya? Yang kedua bicara berlebihan. Bicara tak berguna maksudnya yang kedua. Ya. Lalu yang ketiga, keempat, kelima dari racun hati atau penyakit hati lisan adalah ghibah, namimah, dan pujian. Nah, sekarang kita akan masuk tentang ghibah. Tentu sebagian besar ayahanda, bunda dan sahabat sudah tahu ya tentang ghibah, namimah atau pujian. Namun mudah-mudahan dalam bab bersih hati ini kita makin dikuatkan, makin waspada ya, jangan sampai terjadi. Nanti kalau pas hari raya ngobrol sama keluarga, atau tidak hanya hari raya ya, di pertemuan-pertemuan besar keluarga, teman kerja, atau sahabat, ghibah, namimah, dan pujian ini adalah hal yang perlu banget kita waspadai. Definisi ghibah ialah sebagaimana terlukis dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah qala, atadruna mal ghibah? Qala dzikruka akhaka bima yakrahu. Qala ara'aita in kana fi akhi ma aqulu? Qala in kana fihi ma taqulu faqad tabtahu wa in lam yakun fihi ma taqulu faqad bahattahu. Bahwa Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian apa ghibah itu? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Beliau bersabda, yaitu, nah ini ghibah ya, yaitu engkau membicarakan saudaramu tentang sesuatu yang tidak disukainya. Seseorang bertanya, bagaimana jika apa yang aku bicarakan memang ada padanya? Beliau bersabda, jika apa yang engkau bicarakan itu memang ada pada saudaramu, berarti engkau telah menggibahnya. Dan jika tidak ada padanya, berarti engkau telah melontarkan tuduhan dusta kepadanya. Hadis riwayat Abu Dawud ya, juga At-Tirmidzi. Ayahanda, bunda dan sahabat, makin jelaskan, itulah ghibah. Kalau kemudian kita melakukan ghibah ini dalam keseharian kita, itu berarti kita makin menguatkan penyakit hati kita, makin menambah racun pada hati kita, juga pada kehidupan kita. Maka waspadalah ya ayahanda, bunda dan sahabat. Jangan sampai kemudian penyakit dan racun hati ini ada pada kita terus-menerus. Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku pernah berkata kepada Nabi SAW, cukuplah Sofia begini dan begitu. Sebagian rawi hadis mengatakan beliau kemudian bersabda, sungguh engkau telah mengucapkan kalimat yang jika dicampur dengan air laut niscaya akan berubah warnanya.
Nah, ini sebagai panduan buat kita. Jangan sampai kemudian kita membicarakan seseorang yang kemudian jika ada pada dirinya, benar nih adanya pada seseorang, ya, ayahanda, bunda, dan sahabat membicarakan si A. Benar tuh. Itu sudah ghibah. Jika tidak benar, kita sudah berdusta. Na'udzubillah min dzalik, ya. Maka mudah-mudahan menjadi satu kewaspadaan buat kita, apalagi di hari terakhir, ya, tepatnya hari terakhir bulan Ramadan tanggal 29, ya. Kalau itu jatuhnya 29 Ramadan, tapi kalau jatuhnya 30 berarti ini H-1 Ramadan akan meninggalkan kita. Jangan sampai kita bergibah. Bagi yang masih, segera bertobat pada Allah. Yang kedua adalah namimah. Nah, apa namimah? Adu domba. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Qalam ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, hammazim masya'im binamim. Yang banyak mencela, yang kian kemari menghambur fitnah. Para ahli tafsir mengatakan, ayat ini turun berkenaan dengan Walid bin Al-Mughirah. Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa amra'atuhu hammalatal hatab. Dalam surat Al-Masad, kita kenal surat Tabat ayat keempat. Dan begitu istrinya pembawa kayu bakar. Jadi ini dikisahkan tentang istri Abu Lahab. Ialah orang yang suka memfitnah dan hobinya apa? Membicarakan orang. Nah, jangan sampai terjadi, ya. Jadi di dua ayat ini ingin mengingatkan kepada kita bahwa jangan sampai kita orang yang suka menghambur-hamburkan fitnah. Ini jadi mengadu domba. Kepada si A ngomongnya begitu, kepada si B ngomongnya begini, ya. Berbeda-beda, tapi niatnya untuk apa? Mengadu domba. Na'udzubillah min dzalik. Waspada ayahanda, bunda, dan sahabat, ya. Karena Rasulullah SAW sudah mengingatkan kepada kita, diriwayatkan dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, la yadkhulul jannata nammamun. Orang yang suka mengadu domba, yang suka namimah itu tidak akan masuk surga. Na'udzubillah min dzalik. Ya Allah, ya Allah. Kita sudah puasa bulan Ramadan, sudah hampir sebulan penuh, ya. Sudah ibadah tarawih luar biasa, tilawah Al-Quran luar biasa, sedekah luar biasa, tapi kemudian kita masih namimah, mengadu domba. La yadkhulul jannah nammamun. Orang yang suka mengadu domba tidak akan masuk surga. Ayahanda, bunda, dan sahabat, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala qabraini faqala innahuma yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin. Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah wa ammal akharu fakana la yastatiru min baulihi. Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah melewati dua pusara. Dua pusara maksudnya dua makam. Lalu kemudian bersabda, sesungguhnya penghuni kedua makam ini tengah disiksa. Keduanya disiksa bukan lantaran dosa besar. Salah satunya disiksa lantaran hobi kesana kemari melakukan namimah, mengadu domba. Sedang yang lainnya disiksa lantaran tidak menjaga kesucian dari air seninya. Sebagian ulama mengatakan keduanya disiksa bukan lantaran dosa besar. Maksudnya apa? Besar menurut asumsi mereka. Adapun pendapat besar, ya, ada pula pendapat besar atau berat untuk meninggalkannya. Maksudnya begitu. Nah, sebagai penutup, ketika kita sudah membahas tadi ghibah, namimah, dan yang ketiga adalah pujian. Kenapa pujian termasuk racun hati? Mari kita lihat, ya, bagaimana menurut pendapat Syekh Ahmad Farid dalam buku Mensucikan Jiwanya atau Pencucian Jiwanya, ya. Pujian memiliki banyak bahaya. Nah, di antaranya bahaya yang berkaitan dengan orang yang memuji dan orang yang dipuji. Bahaya yang berkaitan dengan orang yang memuji itu apa? Terkadang
ia mengatakan sesuatu yang ia tidak pernah diwujudkan, ya. Dia mengatakan sesuatu yang tidak pernah ia wujudkan dan tidak ada cara untuk mengetahui hakikatnya. Misalnya ucapan si fulan orang zuhud dan waro. Terkadang ia berlebih-lebihan dalam memuji, yang ujung-ujungnya apa? Semua itu bohong. Maka pujian termasuk racun hati. Naifnya kadang ia memuji orang yang sepatutnya dicela, orang yang mesti dicela malah dipuji, kan jadi berbohong. Maka waspadalah, ya. Siapa yang suka memuji itu termasuk penyakit dan juga racun hati. Pujian memiliki banyak bahaya bagi orang yang dipuji. Karena apa? Terkadang pujian bisa menyebabkan orang yang dipuji apa? Ayo, sombong dan ujub, kagum pada diri sendiri. Yang ini merupakan penyakit hati yang bisa merusak. Dalam konteks ini Nabi SAW bersabda ketika mendengar ada orang yang memuji seseorang, "Waihaka qata'ta unuqa sahibika." Celakalah engkau telah memenggal leher saudaramu itu. Hadis riwayat Bukhari. Jadi ayahanda, bunda, dan sahabat, mari di hari ke-29 Ramadan ini kita benar-benar meminta sama Allah, jangan sampai kita terus berghibah, ya, jangan sampai kita masuk dalam kebiasaan namimah, jangan sampai kita masuk orang-orang yang memuji atau suka dipuji. Naudzubillah min dzalik. Karena itu semua adalah racun hati dan itu bisa menjadi penyakit yang bisa merusak kehidupan, keselamatan dunia akhirat kita. Ayahanda, bunda, dan sahabat, alhamdulillah pembahasan bersih hati bersama Pintar Peduli sudah bisa saya rampungkan. Di hari ke-29 Ramadan ini, sekali lagi saya atas nama pribadi juga sahabat-sahabat manajemen Pintar Peduli dari Yayasan Pintar Indonesia memohon maaf bila ada perkataan perbuatan yang tidak berguna, tidak bermanfaat, bahkan menyakiti ayahanda, bunda, dan sahabat. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya bersama dengan Pintar Peduli, juga kebersamaan baik kebersamaan di kajian, ya, ataupun kebersamaan dalam program Peduli bersama Pintar Peduli di bulan Ramadan ini. Kami haturkan jazakumullahu khairal jaza. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal soleh kita. Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa dan kesalahan kita. Semoga di hari raya Idul Fitri benar-benar Allah berikan kepada kita karunia kemenangan yang hakiki, menjadi hamba Allah yang dibersihkan dari dosa, kesalahan, maksiat kita, dan Allah jadikan kita semua menjadi hamba-hambanya yang disayang dunia akhirat kita, sehingga kita diberikan kebahagiaan, keselamatan dunia akhirat, dan semoga kita semua dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.